Di antara kalimat kemandirian yang saya suka dari Kiai Wahid adalah, berusahalah mempunyai keuangan yang stabil, maka saudara akan hidup tanpa menyandarkan bantuan orang lain yang akan menjadikan saudara bisa dibeli. Dan akhirnya saudara hanya menjadi seorang boneka dan alat orang lain saja. Jadi sebelum nanti mengabdi, terjun, atau hidup dalam pemerintahan, atau melakukan aktivitas pengabdian pada masyarakat apa, usahakan mandiri secara ekonomi. Karena kalau tidak, maka bidang yang kamu ambil sekarang itu akan jadi korbannya, karena kamu cari ekonomi di situ. Sebelum jadi bupati, usahakan contohnya ngono, sudah kuat secara ekonomi, jadi kamu tidak cari uang di lahan kebupatianmu. Sebelum jadi gubernur, sebelum jadi apalah itu, termasuk jadi ustadz, jadi kiai, jadi itu, kalau bisa sudah kuat ekonomimu. Karena kalau tidak, kalau kamu mengandalkan bantuan orang lain, ya biasanya kamu tergantung pada yang ngasih bantuan. Jadi banyak orang sekarang semacam ini, terikat oleh yang memberi bantuan. Kenapa tidak bisa jalan sendiri? Kenapa? Karena sebelumnya tidak mandiri. Kayak kalian tidak punya motor misalnya, akhirnya tergantung sama temenmu yang punya motor. Itu kan dia yang punya motor sekarang punya kuasa atasmu. Kamu kuliah jam 7, dia kuliah jam 8, mesti kamu tidak bisa maksa. Sudahlah, telat sak jam tidak apa-apa, aku berangkatnya jam 8. Kamu kenapa? Tidak punya motor. Kamu tergantung. Atau pas dia butuh apa, aku pinjam laptopnya, lu saya juga pakai. Kalau kamu tidak pinjamnya, besok tidak tak barengi lo motor. Terus tergantung lagi, ya kan? Jadi ketergantungan itu menjebak. Maka nasihatnya Yai Wahid, sudahlah, mandirilah, khususnya secara keuangan, stabillah. Ya termasuk, saya masih ingat nasihatnya, di antara nasihatnya Ibu kita Kartini kan termasuk perempuan, mandirilah, jangan tergantung. Jangan sampai pasanganmu nanti bilang, kalau tidak ada aku, yang bayari kamu siapa misalnya. Bisa bayar sendiri kan gitu. Termasuk besok kalau nikah, kan kadang-kadang ada laki-laki yang begitu, tapi kalau di sini tidak ada. Tidak ada bedanya. Jadi mandirilah. Jadi kemandirian dan anti ketergantungan, kuncinya di situ, menghadapi apapun. Oke, termasuk dalam pendidikan. Ada tulisan bagus dari Kiai Wahid tentang bagaimana mendidik anak untuk mandiri. Ini ceritanya terkenal sekali. Jadi satu ketika ada tamu ke rumahnya Kiai Wahid, namanya Abdullah Ubed. Abdullah Ubed ini membawa anak kecil dua. Yang satu umur 7 tahun, yang satu umur 5 tahun. Nah, waktu bertamu itu anak kecilnya minta minum, disuguhilah teh. Terus bapaknya bilang, air tehnya itu sudah ada, silahkan diminum. Terus anaknya bilang, masih panas. Terus bapaknya bilang, tuangkanlah ke piring dan cangkir itu. Terus anaknya, saya khawatir tumpah ini kalau saya tuangkan. Bapaknya bilang, tumpah juga tidak apa-apa, toh tuan rumahnya tidak akan marah. Bukankah begitu saudara, katanya pada Yai Wahid. Yai Wahid bilang, iya tidak apa-apa. Setelah itu anaknya menuangkan air tehnya. Kemudian bilang, bapak sudah saya tuangkan, tolong diminumkan padaku, karena khawatir tumpah. Kalau tumpah nanti bajuku kotor.
Kata ayahnya, minumlah sendiri, tidak usah takut tumpah. Kalau pakaianmu kotor, ya nanti diganti yang bersih. Ini ditulis oleh Yai Wahid untuk menunjukkan seperti itu loh ngajari murid biar mandiri, biar nggak manja. Jadi kayak kalian gini ngaji filsafat ini sebenarnya agak manja. Apa-apa minta diceritain, minta apa? Iya, kamu minta tema macam-macam, kok ya belajar sendiri. Bukunya kan sudah ada, kan gitu. Tinggal dibaca. Nanti kalau tidak ngerti ya tanya. Kalau tidak paham Pak, ya diulang lagi biar paham. Tanya pada yang paham. Ini kan itu namanya mandiri. Jangan sampai kalian ingin belajar apa tapi nunggu ngaji aja lah. Kalau temanya nggak keluar-keluar, masuk kamu nunggu terus sampai keluar. Kan enggak, mandirilah. Jadi besok kalau kamu jadi guru, jadi pendidik, ajari muridmu untuk mandiri. Beri mereka sumber, beri mereka arahan, beri mereka apa yang harus mereka lakukan. Tidak harus diberitahu semuanya. Biarkan mereka berpikir sendiri. Itu yang diinginkan oleh Yai Wahid. Jadi mandirilah, jangan tergantung pada siapapun. Di situ nanti kuncinya keberhasilanmu. Itu saya ambil dari buku guru-guruku orang pesantren yang menulis teman, sahabat, asisten dari Kiai Wahid, Kiai Saifuddin Zuhri, ayahnya Menteri Agama sekarang, yang namanya beliau jadi nama gedungnya UIN Sunan Kalijogo, gedung Saifuddin Zuhri. Nah di situ Kiai Saifuddin cerita, malam itu kira-kira pukul 21 jalan-jalan di Jakarta tampak sepi. Terlihat beberapa delman dan orang naik sepeda berlalu lalang. Mobil-mobil tidak begitu banyak. Itu pun cuma dinaiki tuan-tuan Dai Nippon, orang-orang Jepang. Ini mobil dinas Gus? Tanya Saifuddin mengalihkan pembicaraan. Jawabannya Kiai Wahid, bukan. Mobil dinas cuma di waktu kantor. Itu pun jarang aku pakai. Saya diberi mobil dinas pakai tanda militer Jepang. Saya tak mau pakai. Saya tak mau memakai mobil militer Jepang. Sebab itu saya membeli sendiri mobil Fiat ini, jawabnya. Jadi meskipun punya mobil dinas tidak mau dipakai kalau penting urusan kantor saja, karena warisannya Jepang. Terus Kiai Saifuddin tanya, bagaimana caranya bisa membeli mobil sendiri di zaman seperti ini? Jawabannya Kiai Wahid, ya Allah, kalau soal mobil saja saya tidak bisa memecahkannya, bagaimana bisa memecahkan persoalan rakyat? Terus beliau menjelaskan, mobil adalah satu alat bepergian, juga alat berjuang. Banyak di antara kawan-kawan kita yang sudah tergolong pemimpin, kadang-kadang persoalan rumah tangga saja tidak bisa memecahkannya. Bagaimana bisa memecahkan masalah rumit yang jauh lebih besar dari sekedar masalah rumah tangga? Jadi ini di cerita ini ada kemandirian, ada juga anti ketergantungan, ada juga kepribadian. Jadi di sini beliau mengkritik banyak pejabat yang ngurus rumahnya sendiri saja tidak bisa, bagaimana ngurusi rumahnya orang sak negara. Nah, oke. Yang difikirkan di rumah saja tidak selesai, apalagi mikir banyak urusan yang lain. Nah itu kritiknya Yai Wahid terhadap teman-temannya dulu. Tapi jadi zaman presiden pertama.
Jadi di karakter ini kelihatan inginnya Yai Wahid itu para politisi, para pengelola negara itu mandiri, tidak tergantung, tidak terikat oleh yang memberi. Tadi kan ada yang memberi mobil, dan juga bereskan urusan-urusan kecil. Kalau urusan kecil saja tidak mampu membereskan, bagaimana membereskan urusan besar?